Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada kesempatan hari ini, kembali Majelis Seni dan Tradisi Cirebon hadir menemani sahabat Nusantara. Tentunya ucapan terima kasih harus kami sampaikan pada sahabat Nusantara yang sudi berkenan memberikan subscribe, like, dan komen di tayangan kami agar informasi bisa bertambah dari komentar yang sahabat Nusantara berikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tentang tanggap insiden siber terkait dengan maraknya pembajakan media-media sosial, yang nanti sahabat Nusantara barangkali ini ada tips yang bisa kita sama-sama dengarkan gitu, tips bagaimana kiat agar media sosial kita ini tidak dibajak atau dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perbincangan pada siang hari ini saya ditemani oleh Pak Agustinus Toad. Selamat datang di Bangsal Cirebon di Kota Cirebon. Pak Agustinus Toad ini adalah salah satu koordinator penanggulangan dan pemulihan Pemda Wilayah 2 di BSSN, gitu ya Pak ya. Ditemanin juga oleh Bapak Maulana Yusuf. Ini Maulana Yusuf, selamat siang Pak. Ini beliau adalah Kabid Statistik Sektoral dan Persandian. Persandian ya Pak? Bukan persendian, bukan. Persandian. Baik, saya coba akan berdiskusi dengan Pak Agustino dulu. Pak Agus, ini lagi rame nih kita ini, teman-teman pelajar, bahkan saya yang udah ubanan juga main media sosial kan, karena memang sekarang eranya era digital, yang tidak menggunakan digital ketinggalan zaman. Namun kayaknya ada beberapa hal yang saya kira mengganggu kenyamanan privasi kami. Semisal kami tiba-tiba di nomor kami ini banyak diketahui oleh orang banyak. Lalu tiba-tiba media sosial kami ini berubah jadi gambar perempuan yang cantik Pak. Terus dengan menggunakan kostum yang tidak manusia lah. Jadi ada orang-orang yang menggunakan kostum begitu kita anggap saja bukan manusia ya gitu. Jadi apa sih Pak yang harus kami lakukan Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dedi. Ini saya melepas masker dulu ya. Ya, biar karena dari Gubernur DKI juga menyampaikan masker jangan ditaruh di dagu katanya Pak. Gitu ya Pak. Saya lepas saja Pak. Saya menuruti instruksi dari Pak Gubernur saja. Gubernur DKI, saya gubernurnya Jawa Barat Pak. Masih boleh di dagu. Nggak tahu Pak, boleh atau enggaknya Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Dedi. Ya. Sebetulnya kejahatan siber itu sejak dulu tuh sebenarnya sudah ada Pak. Sudah ada ya Pak? Ya, sejak dahulu tuh sudah ada. Ketika kita mungkin masih ingat di tahun 2004 ketika ada pesta demokrasi pemilihan presiden, itu sekian banyak partai dari Golkar, PDIP, kemudian ada waktu itu partai P3 ya dan partai-partai lainnya. Itu tayangan websitenya berubah menjadi buah semua Pak. Oh, jadi buah. Ya, jadi gambar pohon beringin itu menjadi buah mangga, yes. PDIP berubah jadi buah jeruk. Nah, itu salah satu contoh insiden siber Pak. Itu dilakukan oleh para peretas yang tidak suka dengan kondisi keamanan di Indonesia, ya sifatnya mengganggu seperti itu. Kemudian ada juga terjadi insiden websitenya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu beliau presiden di tahun 2004. Websitenya juga terkena peretasan. Ya. Jadi kalau kita simak insiden siber itu sebetulnya sejak dulu itu sebenarnya sudah ada Pak. Dan dulu itu mungkin sebelum teknologi ada, mereka menggunakan serangannya secara non fisik, yang mengganggu emosi, sikap, opini, tingkah laku, bahkan motivasi. Ya, contohnya mereka mulai menggunakan SMS ya, mulai mempengaruhi masyarakat yang tidak paham seperti itu, kemudian dihasut mereka sehingga
dulu itu banyak sekali terjadi demonstrasi-demonstrasi, unjuk rasa. Semua itu sebetulnya awalnya dari para provokator-provokator itu yang menggunakan media internet sebetulnya, Pak. Media massa seperti itu. Nah, di tahun 2020 ketika masa pandemi masuk ke Indonesia, ya, COVID-19 itu, penggunaan teknologi internet itu semakin meningkat, Pak. Semakin meningkat. Jadi hampir seluruh organisasi di pemerintahan melaksanakan rapat dengan video conference, ya. Kemudian banyak juga startup, ya, Bibli.com, kemudian Traveloka, hampir semua itu perusahaan-perusahaan yang selama ini usahanya secara langsung, ya, onsite, menawarkan produk, sekarang semuanya melalui online, ya, produk-produk. Nah, kesempatan-kesempatan ini banyak digunakan oleh para peretas, Pak, untuk mencoba. Mereka tidak hanya mengganggu sebetulnya, mereka juga mencari nafkah kadang-kadang sampai di situ, Mas Dedi. Jadi ada salah satu contoh baru kemarin, ya, kalau nggak salah 4 hari yang lalu, itu teman saya kehilangan dompet, isinya STNK, surat-surat, ya, pokoknya surat-surat, ada uangnya juga. Karena itu istrinya merasa bersalah, yang memegang istrinya waktu dompetnya itu jatuh, dimasukkan di Facebook, Pak. Dimasukkan di Facebook, ditayangkan bagi yang menemukan agar Nah, setelah itu berbuntut teror jadinya, Pak. Jadi ada salah satu yang mengatasnamakan dia menemukan dompet itu, minta ditransfer uangnya, nanti kami kirim. Posisinya katanya ada di Jogja. Nah, Jogja. Nah, di zaman sekarang kan banyak yang sudah menggunakan WhatsApp. Istrinya itu minta coba dikirim lewat WhatsApp, betul nggak ditemukan dompet itu, dikirim, di share. Itu berbalik malah mengancam, gitu, malah sampai mengancam. Nah, itu kan salah satu contoh bagaimana kita sebetulnya bijak dalam menggunakan media-media seperti itu. Juga banyak lagi yang WhatsApp juga, ya, banyak sekali WhatsApp. Sekarang sedang tren pengiriman salah kirim pulsa, Pak, ya. Salah kirim pulsa itu seperti pulsa games, umpamanya. Pulsa games itu ketika terkirim ke alamat, umpamanya masuk ke handphone kita, itu bentuknya SMS, kemudian dari pihak pengirim itu biasanya dari Indomart atau Alfamart itu WA ke kita, WA ke kita, minta tolong dikembalikan. Minta tolong dikembalikan itu SMS-nya, karena salah kirim. Nah, ketika kita mengembalikan, itu otomatis data kita yang ada di handphone itu terdetek. Jadi WhatsApp kita itu bisa disalahgunakan. Jadi mulai profil kita, nomor kontak kita, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk, ya, bisa dikatakan melakukan kejahatan lah, ya. Dia mengatasnamakan nama saya, padahal saya sendiri tidak pernah menghubungi yang bersangkutan, melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, Pak. Baik, saya coba ke Pak Maul, Pak Maulana Yusuf. Pak Maulana Yusuf, Pak, ini kan persoalannya udah kelihatan karena media ini, media sosial sudah menjadi barang kebutuhan. Kalau dulu kita ada sandang, pangan, papan, sekarang itu sandang, pangan, charger. Jadi kalau ada charger kita berdaya, ya, ada daya yang masuk gitu. Nah, ini kan problemnya ternyata selain manfaat juga banyak juga persoalan yang ada di sana. Misal tadi ada penyalahgunaan, ada penipuan, atau bahkan yang cenderung tadi saya katakan juga bahwa tiba-tiba media nama kami dipakai untuk memeras uang gitu. Apa sih, Pak, yang harus dilakukan masyarakat, Pak, agar satu sisi kita bisa menggunakan media sosial, sisi lain kita secara privat, data kita, pengetahuan kita juga bisa kita sembunyikan, gitu, Pak. Nah, benar. Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi kalau lihat sekarang, ya, dengan perkembangan teknologi, betul tadi disebutkan bahwa kita sekarang sudah tidak bisa lepas dari gadget, ya, atau bahasa Indonesia gawai. Nah, gadget ini memang seperti pisau sebenarnya, ada sisi tumpul, ada sisi tajam. Nah, kita gimana caranya menghandle
sisi tajam itu secara pribadi supaya tidak melukai sebenarnya. Nah, caranya gimana? Tadi Pak Toad udah bicara banyak, mulai dari 2014 dimulainya pertama kali peretasan di Indonesia, mungkin yang viral ya Pak ya. Memang dampaknya sampai dengan seluruh Indonesia. Nah, sekarang walaupun katanya hal kecil bahwa kita sering melihat teman-teman kita yang WhatsApp-nya kehack, kemudian Facebook-nya kehack. Sebenarnya kalau mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Toad nanti, bahwa yang digunakan oleh para peretas itu sekarang tuh tekniknya teknik social engineering, Pak Dedi. Jadi kita sebagai manusia itu kan baik sebenarnya, baik dalam itu yang dimanfaatkan oleh para peretas. Contoh, misalkan sebelum sekarang peretasan WhatsApp dan sebagainya, dulu ada biasanya istilah mama minta pulsa atau papa minta pulsa. Nah, itu masih menggunakan nomor telepon yang tidak dikenal. Itu masih bisa masyarakat, lah ini siapa nomornya gitu kan, betul atau tidak, apakah memang orang tua kita nomornya, dan memang bukan ini. Nah, sekarang lebih canggih lagi tadi yang seperti Pak Toad, menggunakan social engineering. Pertama tadi ada SMS yang katanya salah. Sebenarnya WhatsApp itu kan ada namanya one time password atau OTP yang kita kenal. Mereka tahu nomor kita, registrasi di WhatsApp melalui mereka, pasti ada SMS dari WhatsApp untuk kodenya atau one time password tadi. Nah, kalau yang nggak dikenal, kemudian nanti ada orang WhatsApp, Pak punten itu tadi kami salah kirim, tolong kirim balik kodenya. Padahal kode itu tidak boleh disebarkan ke siapapun. Nah, kode itu dimanfaatkan oleh para peretas untuk mengambil alih akun WhatsApp kita. Nanti akun WhatsApp kita mati, pindah ke gawainya mereka tinggal kontak udah ada, tinggal maaf Dek, nah, misalkan ke orang lain atau ke ponakannya, saya lagi butuh uang, tolong dong transfer. Apa kita masyarakat jangan memberikan kode? Iya, jadi intinya gini, atas nama apapun ya. Atas nama apapun, nomor yang tidak dikenal kita lebih baik abaikan. Jadi itu, social engineering itu meng-create sesuatu yang memanfaatkan sisi baik kita sebagai manusia kan. Kita biasa membantu, kita biasa ini. Nah, itu kita untuk hal-hal yang terkait dengan media sosial, baik WhatsApp dan sebagainya, kita lebih baik mempertahankan diri lah istilahnya. Jangan, ini nggak kenal kok nomornya. Siapapun nomor yang tidak dikenal, jangan direspon dengan cepat. Intinya seperti itu sebenarnya. Untuk masyarakat ya. Lalu di pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan era digitalisasi ini melindungi masyarakatnya dari kejahatan siber ini? Nanti kalau untuk sisi pemerintah nanti ada di Pak Toad, karena untuk urusan teknologi informasi itu memang kewenangannya lebih ke pusat karena nasional sifatnya. Kalau kami di pemerintah daerah di DEKIS sebenarnya di kota Cirebon khusus, kami sekarang sedang mengupayakan tadi tim tanggap darurat untuk sifatnya yang kami kelola. Contoh seperti website. Website bukan berarti Kota Cirebon tidak pernah diretas atau orang kenalnya dihack lah. Kita pernah ada beberapa website SKPD yang diretas, bukan diretas dalam arti di defacing ya. Kalau bahasa Indonesianya itu dirubah gambar halaman utamanya, itu juga pernah terjadi. Nah, momen mulai hari ini kita coba ingin membentuk tim tanggap penanganan insiden siber di pemerintah daerah Kota Cirebon. Dibantu, dibimbing, didampingi oleh Pak Toad dari Badan Siber dan Sandi Negara. Itu untuk melindungi data pemerintahan. Betul. Nah, maksud saya untuk melindungi data masyarakat nih Pak. Untuk nanti selain Pak, tadi masyarakat kan ngasih kode gitu jangan. Iya gitu. Betul. Itu sosialisasi yang sifatnya umum. Mungkin kami sering ada kami juga pernah di sini menyelenggarakan semacam sosialisasi untuk perlindungan data pribadi. Tapi memang tetap kerjasama dengan pemerintah pusat. Nah, kami kemarin tahun 2019, kalau nggak salah kami ngundang seluruh komunitas sama media, Mas Dedi. Jadi di sini juga tempatnya kebetulan sebelum ada Cirebon, tapi kita diskusi tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi kita tuh jangan sampai kita serahkan seenaknya ke orang lain.
Contoh kayak di Facebook, kita kan masukin nomor apa tanggal lahir dan sebagainya, itu data pribadi kita sebenarnya yang kita berikan kepada mereka. Mungkin Jadi, itu ya, salah tapi satu maksud upaya. saya itu data pribadi juga di media sosial jangan Seluruhnya diserahkan seperti itu. misalnya status gitu ya. Kalau Stat- sudah iya. menikah jangan bilang menikah. Betul kan ya, gitu kayak Pak Dedi lah seperti itu kan. Seperti itu. Pak Maulana Yusuf juga Iya. jangan-jangan datanya. Oh enggak. Pak, Ya, terima kasih. Pak Toad ini saya ini tadi kelihatannya Pak Maulana Yusuf ini agak sebetulnya bisa menjelaskan karena tupoksinya Pak Toad katanya ini. Jadi apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya Pak dari kejahatan cyber nih Pak? Iya. Kalau di pemerintah sudah jelas perlu dibentuk suatu tim tangkap insiden siber guna mengantisipasi jangan sampai ketika terjadi insiden itu tidak segera ditangani dan akibatnya nanti meluas sampai masuk ke infrastruktur jaringan. Di sana dia bisa mencuri data dan bahkan bisa merusak data. Nah, untuk masyarakat sendiri itu sudah banyak himbauan-himbauan literasi. Mungkin dari bidang seni juga mungkin nanti bisa memberikan pembelajaran buat teman-teman melalui sendera tari atau apa ya tentang perlunya atau awareness terhadap keamanan data pribadi. Nah, saya ngambil contoh untuk WhatsApp ya. WhatsApp itu sebetulnya servernya ada di luar Pak, tidak ada di Indonesia. Nah, untuk memperkuat data atau informasi kita supaya tidak mudah dicuri itu ada di WhatsApp itu tahapan di setting itu ada di account lalu two step verification. Gunakan itu fasilitas yang ada di situ untuk lebih memperkuat keamanan data kita sehingga apabila ada para pertas seperti kita sudah terlanjur mengirimkan data itu seperti yang SMS itu tadi kembalikan datanya itu paling tidak mereka harus berusaha ini PIN-nya apa supaya bisa masuk ke WhatsApp karena kita ada two step verification 2 tahap ya untuk bisa kita menggunakan aplikasi WhatsApp-nya seandainya diretas itu tahapnya. Nah, seandainya itu juga tidak berhasil, matikan aplikasi WhatsApp dulu Pak, matikan aplikasi WhatsApp-nya supaya terputus koneksinya dengan mereka. Nah, kemudian kita buat lagi aplikasi yang baru. Atau kita juga bisa melakukan aduan ke pihak WhatsApp-nya. Ada kalau kita buka WhatsApp aduan itu ada, nanti lapor bahwa WhatsApp kita kena hack. Nanti dari pihak providernya di WhatsApp sana akan ngeblok Pak. Itu kan masih tetap yang dilakukan oleh kami Pak, masyarakat ya. Yeah. Nah maksudnya ada pemerintah nih Pak, ada satu sistem tidak sih Pak untuk mengamankan dan melindungi masyarakatnya dari kejahatan cyber. Jadi tanpa kami masyarakat itu tanpa harus tidak mengaktifkan WhatsApp dulu, mengunggah kode juga tidak apa-apa, menerima nomor-nomor baru juga tidak apa-apa. Itu ada sistem itu nggak sih Pak pengamanan untuk itu? Ya, kalau untuk masyarakat penggunaan aplikasi-aplikasi di media sosial itu kembali ke pribadinya Pribadi. Ya. Jadi awareness mereka sesering mungkin melakukan perubahan PIN, password, itu yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Yeah. Karena kadang kesadaran untuk merubah password aja, apalagi kita punya email, mungkin berapa tahun itu nggak pernah kita ganti emailnya itu terus. Akhirnya nanti kan polanya terlihat. Yeah. Nah, itu yang paling mudah. Itu untuk masyarakat ya Pak? Untuk masyarakat. Nah yang tadi pertanyaan Pak, pemerintahnya Pak, ada nggak sih Pak yang sama dinas kita bikin apa gitu sehingga masyarakat itu ada Pak? Untuk dinas? Enggak, untuk yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan untuk kami ini kan masyarakat ya Pak, terkadang kena apa Pak kejahatan siber. Untuk kami melakukan tadi sering-sering mengganti PIN, mesti yang di rumah juga kalau PIN-nya ganti-ganti terus protes Pak, PIN-nya gonta-ganti terus ya Pak, gitu kan gitu yang di rumah ya Pak. Tapi ya demi itu kan jadi kita tahu ada. Tapi secara kelembagaan pemerintah gitu. Kalau tadi di Cirebon itu kan Pak Maul bikin pengamanan, tapi untuk data di pemerintahan, untuk data masyarakat pemerintah apa yang dilakukan gitu Pak? Ya,
Kalau dari BSSN sendiri sebagai penanggung jawab keamanan siber seluruh Indonesia, kami membangun suatu jaringan untuk berkolaborasi di sektor-sektor pemerintah. Khususnya saya di sektor pemerintah. Nah, nanti yang di sektor pemerintah itu dari provinsi maupun kabupaten kota, mereka melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi kepada masyarakat, kesadaran akan keamanan informasi. Oh gitu ya. Dan lebih menggugah kesadaran masyarakat karena memang data itu bisa kita selamatkan oleh kita sendiri. Kejahatan itu bisa kita jauhi oleh kita sendiri. Baik. Terima kasih Pak Maul atas kunjungannya, Pak Agustinus Toad. Terima kasih atas kunjungannya. Demikian tadi, mohon maaf apabila dalam perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.